Shalom. Ya. Masih agak goyang Bapak Ibu Saudara. Ya. Kayak kapal itu masih limbung kan. Karena saya itu sebelum ke Banjarmasin ke Teweh dulu. Muara Teweh itu pernah jauh kali ya. Ya Bapak Ibu Saudara. Saya dari Balikpapan jam 7 sampai ke Muara Teweh itu jam 9 malam. Nyetir terus. Iya Bapak. Ya. Ya sampai Rabu malam, ya Rabu ya, Selasa malam, Rabu pagi kita turun dari Teweh ke Banjarmasin, itu 12 jam. Jadi saya menyetir itu, pikir bisa juga jadi supir bus ini ya. Aku juga. Kalau bis Balikpapan Samarinda kan dekat Bu, cuma 1,5 jam. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi teman-teman, mukanya muka capek Bapak. Dia capek lah. Nggak tahu dia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ada hal yang sulit di dalam kehidupan kita menyangkut self monitoring. Tahu self monitoring? Mengawasi diri sendiri. Itu jauh lebih sulit daripada mengawasi hidup orang lain. Mengamati diri sendiri itu jauh lebih sulit daripada mengamati hidup orang lain. Menilai diri sendiri itu jauh lebih sulit daripada menilai hidup orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya. Makanya banyak pengamat begitu kan? Pengamat olahraga, pengamat ini, pengamat itu. Dia mudah mengamati, tetapi ketika disuruh main Pak, belum tentu bisa juga. Karena memang kecenderungan manusia itu lebih mudah dan lebih gampang untuk mengamati, mengawasi dan menilai hidup orang lain daripada mengawasi hidupnya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, hidup kita ini Bapak Ibu Saudara, ada monster di dalam kita. Nah, monster ini yang namanya aku atau ego. Yang menjadi pertanyaan, monster ini sudah matikah atau masih pingsan dia? Ya. Nah, itu yang kita perkarakan Bapak Ibu Saudara. Termasuk saya juga. Ini monster ini, namanya Ivan ini, kadang-kadang belum mati, masih pingsan, bisa siuman kembali dan bisa hidup kembali dia, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita mengetahui bahwa monster dalam kehidupan kita ini belum sepenuhnya mati, Bapak Ibu Saudara. Nah, tugas kita itu mengawasi dan mengamati hidup ini, sang monster ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan mengawasi hidup orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, manusia itu kan begitu. Terlalu cepat menilai, terlalu cepat mengawasi, terlalu cepat sampai begini, menghakimi orang daripada dia mengawasi hidupnya, mengamati hidupnya, apakah hidup ini udah benar atau tidak. Makanya kata orang begini, kalau kau mau tunjuk orang, perhatikan, satu tunjuk ke arah sana, empatnya kemana? Sini. Kalau begitu Pak, begini aja. Biar nggak ada balik ke sini. Nggak bisa Pak. Satu telunjuk ke arah orang, 4 ke arah kita. Kan lebih banyak ke arah kita sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Kalaulah begini Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita ini lebih banyak mengawasi dan mengamati hidup kita. Kita nggak punya kesempatan lagi untuk mengawasi dan mengamati hidup orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau ada orang yang sukanya mengawasi, menilai, mengamati hidup orang lain, itu kurang kerjaan. Karena apa? Dia lupa bahwa hidupnya juga perlu diawasi, Bapak Ibu Saudara. Nah, makanya coba kita buka 1 Timotius 4 ayat 16. Nah, ini. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar
engkau. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bukan begini, awasilah orang lain. Enggak ada. Yang ada awasilah dirimu sendiri, nak, dan ajaranmu, dan bertekunlah dalam hal itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, pagi ini ya, kita harus menggalakkan begini, self monitoring tersebut. Kembalilah ke dalam, kembalilah ke diri sendiri dulu. Gak usah ribut dengan hidup orang lain, gak usah perkarakan orang lain. Dulu dia itu orangnya begini, kan dulu, kenapa lagi kok singgung-singgung? Nah, orang yang sering membicarakan orang lain di belakang Bapak Ibu Saudara, itu begini, dia nggak akan pernah ada di depan Bapak Ibu Saudara, nggak ada, nggak mungkin. Dia selalu ada di belakang, karena dia sering menunjuk-nunjuk itu dulu. Hidupnya itu selalu ada di belakang, nggak mungkin bisa ada di depan Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu. Jadi janganlah kita dalam hidup ini terus menilai, mengamati, mengawasi hidup orang lain, Bapak Ibu Saudara. Awasilah dirimu sendiri. Setiap orang itu punya masalah lalu. Masa lalu hidup orang kita mau urusi juga? Ada yang semasa hidupnya gak pernah melakukan kesalahan? Coba angkat tangannya. Saya mau foto dengan Bapak Ibu Saudara. Saya mau upload di Facebook. Inilah manusia semasa hidupnya tidak pernah melakukan kesalahan. Kan tidak ada. Semua kita pernah melakukan kesalahan, Bapak Ibu Saudara. Meleset, kata Pak Eras, hamartia, berdosa. Tuhan saja ketika kita minta ampun, diampuni. Lah kita manusia lah. Mengata-ngatai teman-teman kita, nggak benar hidupnya itu, ya, nggak betul hidupnya. Pertanyaannya, hidupmu udah benar? Belum tentu juga. Begitu Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi awasilah dirimu sendiri. Nah, di dalam Kejadian, kalau Bapak Ibu nanti buka di Kejadian Bapak Ibu Saudara, ya, ada sebuah kisah. Kejadian berapa? 9 ayat 21 sampai 23. Kejadian 9. Ya, setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Nah, ini bicara tentang Nuh. Ya. Nuh punya 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Jadi ketika Nuh minum anggur, katanya mabuk dia. Siapa yang suka mabuk sih? Kalau minum anggur itu 1 sloki, bukan 1 botol. Makanya minum anggur orang tua tuh di samping, di sebelah sana ada yang begini, yang di belakangnya ada yang orang tua. Itu yang orang tua itu yang minum anggur 1 botol gitu. Kalau yang begini itu 1 sloki, ada takarannya. Karena semua yang berlebihan itu tidak baik. Nah, jadi ketika Nuh minum anggur berlebihan, mabuklah dia dan telanjanglah dia. Nah, ketika Ham anaknya masuk ke dalam kemahnya, bapaknya, dia gini, bapak telanjang, mabuk. Terus dia keluar lagi, ketemulah dengan Sem dan Yafet. Sem, Yafet, bapak mabuk. Memang bapak itu salah, itu bapak itu. Gak benar bapak itu. Kenapa dia minum anggur banyak? Oh, itu Ham. Tetapi ketika Sem dan Yafet masuk, nggak begitu. Sem dan Yafet ngambil kain, dia berjalan mundur dan menutupi tubuh bapaknya. Coba bedakan. Ham ketika lihat orang bapaknya mabuk, dia keluar, dia ceritain bapaknya. Sem, Yafet, dia dengar, dia masuk, dia tutupi. Nah, ini kan perlambang begini orangnya. Kalau melihat orang itu berbuat salah, coba apa yang kita lakukan? Wah, memang dia begitu, itu nggak masalah itu manusia itu. Nggak kan kelakuannya kan? Ini coba. Memang kelakuannya itu busuk dia itu. Coba kan? Loh, ini kan
Nah kalau Sem dan Yafet tidak. Bapaknya sudah tahu salah, tetapi dia tutupi. Dia lindungi bapaknya. Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita ada berbuat salah, jangan kita cepat-cepat mengumbar kesalahan teman-teman kita. Ya, gak usah. Kasih itu menutupi banyak sekali apa? Kasih menutupi banyak pelanggaran. Ya. Bukan kita begini, mau melanggar puji Tuhan ya. Enggak juga begitu. Ya, pelanggarannya kita tutup, tapi orangnya kita tegur dengan kasih, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi jemaat Basilea ya, jangan lagi pernah saya dengar ada kesalahan orang terus diumbar-umbar, ya, dihakimi. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Ya, sudahlah. Pakai jurusnya PRS apa? 3D apa? Diam. Bisu. Ya. Udah diam aja. Jadi kalau kita Pak dikatakan begini, begitu Pak, pasti udah diam aja. Diam. Awasilah dirimu, gak usah awasi hidup orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, tenang aja. Biarkan tangan Tuhan yang membela hidup kita. Kita nggak usah bereaksi apapun. Nah kita ini kan sering bereaksi, cepat merespon, dan responnya kadang salah, kadang tidak tepat, kadang tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya apa? Menambah keributan, Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan pagi ini buat kita semua, awasilah dirimu sendiri. Banyak fokus ke dalam, Bapak Ibu Saudara, untuk membereskan karakter-karakter yang buruk dalam hidup kita, kebiasaan-kebiasaan yang salah, sifat-sifat yang belum benar, itu yang kita awasi dan yang kita perbaiki. Gak usah ngurus orang lain, Bapak Ibu Saudara. Biarkan dia ngurus hidupnya sendiri. Kita fokus diri kita dengan Tuhan. Makanya lagu tadi itu, Tuhan menyelidiki jalan hidupku, Dia tahu bila ku duduk atau Tuhan tahu. Gak usah kau repot dalam hidup orang lain, hidupmu sendiri yang kau urusi lah. Dia tahu, dia ngerti. Habis energimu kalau kau untuk ngurusin hidup orang lain dan mengawasi hidup orang lain. Habis energimu, nak. Urusi dirimu sendiri dulu, nak. Bereskan dirimu sendiri dulu. Agar hidupmu ini memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa? Hati ini kan licik. Coba buka dalam Yeremia. Nah, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Betapa liciknya hati. Ini kan hati ini kan gak kelihatan. Di depan dia baik-baik. Puji Tuhan, Pak Ivan, luar biasa, apa kabar? Mantap. Waduh, gimana kabarnya? Tapi dalam hati, pengajar, sialan, kita ini nggak tahu, Pak. Liciknya hati ini, jahat hati ini, Pak. Iya. Apakah kita tahu nih setiap hati-hati di sini? Nggak ada yang tahu. Cuma Bapak Ibu sendiri dan Tuhan yang tahu. Nah, ketika kita ngerti liciknya hati ini, nah itu yang harus kita jaga, kita bereskan. Karena Amsal berkata, 4 ayat 23 berkata begini, Pak. Apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu. Nah, hati itu bisa kelihatan dari apa? Keluar dari apa yang kita bicarakan. Makanya firman Tuhan berkata, bukan yang masuk yang menajiskan, tetapi yang keluar yang menajiskan hidup orang itu. Apa itu, Pak? Perkataan yang sia-sia, perkataan yang melukai. Coba.
Itu yang menajiskan hidup orang lain, Pak. Bukan kita makan babi najis. Banjar nggak makan babi kita ya? Nggak ada babi di sana, Pak. Ada kan? Iya. Soto Banjar. Ya. Makan ikan bakar manis. Ikan bakar mati kok manis, kok sambal kok manis. Nah kita orang Batak, seorang Manado, apa kayak ini sambal ini? Ya tapi kan kalau emang biasa kayak gitu kan, manis Pak. Itu kalau di sana Pak, bisa gula kita naik semua. Iya, karena semua serba manis Pak. Mungkin sambal dikasih gula merah atau gula putih, manis Pak. Ya, tapi ya sudah lah. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan yang masuk yang menajiskan, tetapi yang keluar yang menajiskan. Perkataan yang sia-sia melukai orang lain, perkataan kotor yang itu yang menajiskan. Dari mana itu? Dari hati. Jadi nggak ada orang berkata gini, oh dia tuh orangnya baik kok. Omongannya aja yang yang kasar, tapi hatinya baik. Mana ada firmannya begitu? Kok sembarangan? Kan banyak orang berarti, oh nggak apa-apa Pak, itu dia baik Pak. Cuma kadang-kadang kalau dia ngomong memang kasar. Nggak ada. Apa yang keluar itu dari hati. Nah ini tugas kita, jaga. Karena hati kita ini licik, jahat Pak. Kalau kita nggak jaga, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Coba Bapak Ibu secara firman Tuhan. Penting hati dijaga Pak. Agar apa? Jangan hidup kita ini jadi masalah. Ya Bapak Ibu sekarang. Nah, kembali ke mana tadi? Yeremia. Timotius, 2 Timotius. Atau Timotius tadi. Awasilah. 1 Timotius 4:16. Awasilah dirimu sendiri ketika sudah mengawasi diri kita sendiri, dan awasilah ajaranmu. Termasuk Bapak Ibu Saudara, awasi ajaran di tempat ini benar atau enggak. Nah kan banyak orang di luar ketemu sesat itu mereka itu. Coba. Nah coba awasi juga khotbah saya sesat tidak. Karena gini, ajaran yang benar itu mentransformasi hidup seseorang. Harus ada progres perubahan hidup. Bapak Ibu Saudara, itu ajaran yang benar. Nah kalau Bapak Ibu sudah bertahun-tahun ke gereja tetapi tidak ada transformasi kehidupan, perubahan hidup dari Bapak Ibu Saudara, ada yang salah dengan ajaranmu. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu hadir di tempat ini sudah berapa bulan? Bulan kelima, sedikit pun belum ada transformasi hidupmu, cepatlah pindah. Jangan Bapak Ibu nggak di sini tempatnya. Ya, bagi saya, Bapak Ibu mau pindah kemana pun nggak apa-apa, asal Bapak Ibu bisa bertumbuh, bisa berbuah. Jadi Tuhan, nggak apa-apa. Saya nggak paksakan Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu awasi ajaranmu. Ya. Awasi apa yang diajarkan di tempat ini. Apakah sudah benar? Tandanya benar pengajaran itu, ajaran itu mentransformasi hidupmu. Hidupmu mengalami perubahan, Pak. Harus ada progres perubahan itu dengan kebenaran yang disampaikan Bapak Ibu Saudaraku. Nah kalau di mana-mana kesana nggak berubah, kesana nggak berubah, situ nggak berubah, bukan pengajarannya yang salah, tetapi siapa yang salah? Manusianya ini kali. Kesana bermasalah. Kenapa Pak? Ya bagus, sesat. Tuh, sana lagi. Kenapa di situ lagi? Susah. Gak disalami, loh. Pindah lagi. Sana kenapa di sana? Gak dihargai saya sana. Loh. Bagaimana? Jangan-jangan kalau Tuhan Yesus buka gereja di balik apa? Jangan-jangan nih orang ketika masuk gereja Tuhan Yesus begini, gak bagus gereja Tuhan itu. Coba Bapak Ibu, nggak
cocok semua. Lu cocoknya apa? Ya kok buka gereja sendiri lah. Iya kan? Kok semua nggak cocok? Iya Pak lu. Sih nggak cocok sana, nggak cocok sana. Jangan Yesus sendiri buka gereja nggak cocok juga dia. Bagaimana ini? Berarti bukan pengajarannya yang salah, manusianya yang nggak benar kali. Nah itu kan tugas pribadi kita Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu. Untuk mengawasi diri dan mengawasi ajaran kita. Jangan bangga dengan suara kebenaran Bapak Ibu Saudara. Karena pengajaran ini nggak akan berguna kalau hanya ditumpuk di sini, nggak di sini. Susah. Banyak orang belajar kebenaran hanya ditumpuk dia, cukup di pengetahuan saja. Pintar kalau ngomong kebenaran, jago Pak. Tetapi bukan itu. Harus di sini dihidupkan kebenaran itu. Untuk apa? Bisa mentransformasi hidup kita. Merubah hidup kita, merubah karakter kita, merubah sifat-sifat buruk kita, merubah kebiasaan-kebiasaan jahat dalam hidup kita. Hati itu Pak, dijaga dengan ini. Kalau selalu tidak puas, wah, bagus, wah begini, wah begitu, waduh begini. Cepatlah pulang ke surga Bapak Ibu Saudara. Itu kan kalau ke surga. Kalau ke neraka, bagaimana? Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kebenaran yang kita terima haruslah merubah hidup. Karakter-karakter yang tidak baik mulai sedikit demi sedikit berubah. Sifat-sifat yang tidak baik sedikit demi sedikit berubah. Kebiasaan yang tidak baik berubah. Rutinitas yang tidak baik berubah. Amin Bapak Ibu. Ya. Makanya Bapak Ibu hadir di tempat ini untuk bisa merubah hidup Bapak Ibu Saudara. Siapa dulu yang menikmati Bapak Ibu Saudara perubahan hidup kita? Siapa? Bu? Siapa orang yang menikmati pertama kali perubahan hidup kita? Keluarga. Hah? Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau untuk mengetahui orang jangan dinimbar Bapak Ibu Saudara. Penipuan banyak. Pencitraan bisa. Kalau mau tahu orang itu bagaimana hidupnya, benar atau tidak, tanyalah istrinya, tanyalah suaminya, tanyalah anaknya, tanyalah pembantu rumah tangganya. Bagaimana dia? Ya. Ibu Rita Wahyu, saya dengar khotbahnya berkata begini, banyak ya orang itu bilang begini, saya mendengar suara Tuhan, saya mendengar suara Roh Kudus. Ibu Rita Wahyu, bohong itu. Saya bilang, kenapa bohong? Suara jeritan pembantu rumah tangganya aja dia nggak pernah dengar. Bagaimana dia bisa bicara? Aku mendengar suara. Kesulitan sesamanya saja dia tidak pernah dengar. Bagaimana dia bisa bicara? Roh Kudus bicara sama saya. Ibu Rita Wahyu, jangan pernah dengar orang begitu. Kalau dia tidak bisa mendengar jeritan suara-suara hati orang susah, barulah kau percaya ketika dia berkata, aku mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kalau ada dengar, Tuhan berkata sama saya, mau apa dia? Bagaimana? Cek aja hidupnya dulu Bapak Ibu Saudara. Orang benar itu ketahuan dari apa? Buahnya. Buah yang nampak Bapak Ibu Saudara. Saya ini tersentuh dengan Bapak rohani kita Pak Yaras. Ya. Saya orang ini kok mudah sekali ya. Mudah sekali memberi, membantu orang itu kenapa ya? Ya. Ternyata tidak mungkin
Yesus itu kan penuh belas kasihan, Pak. Jadi kalau kamu mau begitu, mintalah belas kasihan. Nah, saya minta Tuhan, beri kepadaku belas kasihan Tuhan pada jiwa-jiwa. Ya. Apa langsung turun? Enggak juga, perlu praktek, Bapak Ibu Saudara. Prakteknya di mana? Dimanapun saya berada. Jadi ketika saya masuk kamar kecil di sebuah, misalkan ke mall, saya sudah siapkan minimal 25.000. 25.000 itu kan uang makan sehari, sekali makan. Ya. Nasi pecel, nasi campur ya, sama ST 25, saya siapkan di kantong. Ketika saya sudah sekamar mandi, saya ambil itu uang, saya kasih ke yang mas-mas bersih-bersih WC gitu. Mas, makan. Saya perlu latihan. Ketika saya jalan, lihat bapak-bapak yang pikul-pikul, saya stop. Saya kasih uang 50.000, Pak. Bapak ya, oke. Ya. Itu latihan. Bagaimana kita bisa berkata, aku dengar suara, aku mengasihi Engkau Tuhan, sesamamu saja engkau tidak kasihi. Bagaimana ceritanya, Pak? Hah? Ya, Bapak Ibu Saudara. Cobalah Bapak Ibu Saudara, jadilah berkat dimanapun kita berada. Saya bukan karena banyak uang Bapak Ibu Saudara, tidak. Tapi saya pengen berbagi hidup ini, memberi sesuatu kepada orang-orang, walaupun nilainya nggak besar. Ya. Makanya kalau ada kemarin kita bicara, kalau Pak Eras itu ya pergi ke gereja gitu, hah? Ke penjuru itu sapam-sapamnya langsung berdiri, karena dia tahu pasti Pak Eras pasti kasih duit, langsung siapa? Wow, Pak Eras kan begitu. Ya, ya kan? Jangan saya begini, kita berkunjung gini, datang lagi si pelit ini, apalah manusia ini? Ini apa ini orang ini? Ya, ya kan? Bayar parkir, berapa enggak? 4.000, kasih 5.000, 1.000-nya ditungguin. Awas ya, jangan dong, kasih saja kembarnya. Ya Mbak, berapa Mbak? 3.000, kasih 5.000, 2.000-nya ditungguin. Buat apa? Kasih buat dia. Ada yang begitu di sini? Pakai baju apa dia? Jangan. Belajar memberi, Bapak Ibu Saudaraku. Dari situlah nampak bahwa kita ini pengikut Kristus, Kristen. To be like Christ. Hidupmu saja, uangmu 2.000 saja kau susah beri, apalagi kau beri hidupmu. Apalah, Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. 2.000 aja kau minta waktu pulang parkir. Apalah kau? Ya, jadi Jemaat Basilea, kalau kau masuk parkir di mall atau di mana di pasar, kasih lebih. Amin, Bapak Saudara. Kalau ke pasar, jangan nawarnya terlalu ngeri. Ibu-ibu, tanggungnya berapa Bu? 1.000, nggak bisa 500 kan? Aduh, janganlah. Kasihlah lebih. Daripada kita menanam sendiri, kapan itu tumbuhnya? Kapan masaknya ini? Ya Pak, lo kita tinggal potong-potong makan kok masih ditawar loh, ibu-ibu tua lagi ya. Aduh, apa? Awas saya Jemaat Basilea begitunya, janganlah. Malu gembalanya. Jemaat mana Bu? Basilea. Siapa gembalanya? Basilea kan? Wah, kok tidak jelas ini gembalanya. Janganlah. Kasih lebih. Ya, berapa Bu? 500. Ya, ini 1.000 Bu ya. Lo kan
Gitu. Jadi ketika kita datang dia, kenapa? Baik betul manusia itu. Begitu. Jangan ditawar lagi 1.500 langsung bapak ibu datang langsung tutup lapaknya. Kita tutup saja, kenapa? Udah datang orang itu katanya. Janganlah. Ya bagus ya. Awasilah aja sesat yang saya ajarkan Bapak Ibu Saudara. Nah, pulang dari tempat ini Bapak Ibu Saudara, lakukan itu. Awasi dirimu, awasilah ajaran. Lakukan setiap ajaran yang sudah kita terima Bapak Ibu Saudara. Karena ajaran yang sudah kita terima itu mentransformasi hidup hati kita, ditransformasi. Yang jahat, yang licik mulai dibersihkan dikit demi dikit. Amin Bapak Ibu. Selamat beribadah ya Pak. Kenapa saya ngomong selamat beribadah di belakang? Ya, harus nanti kita pulang. Selamat beribadah itu bukan ketika masuk, selamat beribadah ya enggak. Kita ganti, waktu kita pulang kita ngomong selamat beribadah ya enggak. Karena ibadah itu bukan dari sini. Di rumahmu kau beribadah, di tempat pekerjaanmu engkau beribadah, dimanapun engkau beribadah. Membawa